10 ton diisi dengan semua kenangan yang pernah ada. Tanpa menunggu mulai berangkat. Untungnya aku masih sempat datang. Aku mengejarmu dengan sepeda. Sedari tadi, apakah di sekolah baru nanti ada siswa yang jadi pacarmu? Sebenarnya ku suka padamu, tapi sudah terlambat. Bunga kosmos yang indah pun pastinya sudah tahu aku. Selalu melihat dari jauh, aku bagaikan sinar mentari. Kenangan cinta pertamaku yang sedih karena tak kau sadari. Tapi keberadaanmu tak akan terlupa. Asik. Wih. Coba kita mau ngapain? Kita mau cover lagu? Bukan. Mau dance cover? Bukan. Mau cover majalah? Bukan. Jadi kita mau membalikan konten membedah lagu JKT48. Yes, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, aku Onil. Halo, aku Lulu. Kembali lagi kita di JKT48 TV. Oh my god, gila. Yes. Kalian tahu nggak sih? Kalian pasti kalau misalnya kalian ikutin JKT48 dari dulu, kalian pasti tahu konten ini sih. Ya, jadi sebenarnya ini konten yang dulu sudah pernah ada. Benar. Nah, Dan kita sekarang akan memunculkan kembali konten-konten membedah lagu JKT48 ini. Biar orang-orang tuh juga paham ya, sebenarnya lagu JKT48 itu tentang apa sih? Kok aneh sih liriknya apa sih? Kok ada truknya sih? Iya gitu kan, benar. Oke, dengan kesempatan ini kita bakal membedah lagu yang tadi kita udah bawakan, yaitu Cosmos no Kyoku, yaitu Ingatan Bunga Kosmos. Jadi kalian penasaran nggak sebenarnya apa sih artinya tuh? Kenapa sih 10 ton itu apalah itu? Langsung saja kita bedah. Hah! Ya sih. Dan seperti yang kalian dengar tadi Di awal ya. lagunya adalah Cosmos no Kyoku, Ingatan Bunga Kosmos. Yes, ya. Coba Nil taruh dulu Nil. Perkakasnya Nil. Yes. Yes. Oke. Jadi sekarang kita mau membedah dari awal, dari bait pertama, verse pertama sampai terakhir, bener-bener sampai terakhir kita mau membedah lagunya. Kira-kira tentang apa sih ternyata Nil sebenarnya? Sebenarnya nih lagunya tuh apa sih? Tentang Kok tentang Ingatan Kosmos? Iya, kenapa bunga kosmos Terus gitu kenapa kan? liriknya truk sih gitu Iya, kan? kenapa 10 ton gitu Iya, kan? kenapa 10 tahun? Benar, oke mari kita bedah sekarang juga. Let's go. Let's go. Oke, sekarang kita bahas lirik bait 1 Nil. Oke, jadi liriknya tuh ada langit yang cerah di musim gugur, sepeda ini ku kayu kencang di pinggir jalan raya yang padat. Masih sempat 5 menit lagi untuk sampai ke rumah yang ada di ujung taman ini. Terlihat di lirik ini kayak dia lagi buru-buru ya. Iya, lagi buru-buru. Dan latarnya pasti ini ada di musim gugur ya, Iya. yang pasti. Udah pasti. Dan itu kayaknya siang hari sih. Langit yang cerah di musim gugur. Betul. Sepeda ini ku kayu kencang. Berarti dia lagi naik sepeda. Iya, kan ada Benar. tulisannya. dia tuh lagi ngejar waktu ya. Soalnya kan Benar. ada lirik kayak masih sempatkah 5 menit lagi. Jadi dia mau ke rumah Sebenarnya seseorang berarti iya, ya. berarti dia mau mengejar seseorang yang entah mau dia mau pergi bentar lagi atau gimana, dan latar pertamanya kayak gitu guys. Iya. Iya. Jadi dia benar-benar lagi buru-buru. Tapi ini sebenarnya kayaknya tetanggaan deh. Iya, soalnya Iya sih. kalau kayak jauh gitu kan nggak mungkin naik sepeda ya. Iya, harus naik apa dulu Biasanya gitu kan. Bekasi ke BSD, jauh, kalau naik sepeda kan. Nggak bisa. Jadi- Kayaknya bahkan yang ada di ujung taman ini berarti Berarti kayak satu komplek bahkan iya kan. Iya udah, berarti Ya, emang makanya dia ngejarnya pakai sepeda. Nggak mungkin dia pakai KRL. agak Harus bertarung. desek-desekan dulu ya Nil ya. Desekan dulu. Susah Nil. Iya, Berarti bait pertama ini menggambarkan kayak latarnya dulu kali ya. Berarti basicnya dulu kayak Betul. rumahnya tuh deket ternyata. Terus juga latarnya emang di musim gugur. Juga terus naik sepeda dianya juga. Dan ternyata dia lagi buru-buru juga karena
masih sempat kali 5 menit lagi, karena dia berpikir seperti itu. Yes. Oke, liriknya sekarang ada, aku dengar kau mau pindah rumah dengan muka yang datar, ku bilang berpura-pura, jaga dirimu ya, berpura-pura tak ada apapun. Nah, di sini jawaban dari yang atasnya nggak sih? Iya, ini Kenapa jawabannya. sih kamu buru-buru? Nah, ini jawabannya. Jawabannya si dia. Nah, ini tergantung dari POV kalian ya sebenarnya. Tapi kalau dari POV lu, dia sebenarnya si yang ngejar-ngejar ini cewek apa cowok? Cowok Dari kita. ya? Oh, yang ngejar-ngejar cowok. Yang naik sepeda. Iya. Emang apa? Iya sih. Tapi karena karena gue cewek, jadi gue kayak merasa iya sih. kita jadi merasa POV-nya jadi cewek sih. Bener sih. Nggak tahu juga sih, mungkin jadi kita ngomongnya dia aja berarti ya, dia. Berarti jawaban dari bait satunya kan, berarti dia baru dengar. Terus dia akhirnya buru-buru kan. Iya, karena takut keburu udah ngeng gitu kan, takut. Tapi sini ada perasaan gengsinya ya, soalnya kan dia bilang dengan muka yang datar. Iya kan? Kayak sundere-sundere gitu ya, kayak. Iya. Kayak jaga dirimu ya. Apa? Kayak lu mau pergi nih, lu mau pergi. Gue pergi dulu ya. Jaga diri lo ya. Tuh. Kayak Padahal sebenarnya dalam hati tuh kayak aduh jangan pergi please, Iya. kayak gini. Ya jaga diri lo ya. Tapi Iya, lu diginiin, tapi tapi gini, ditahan, tapi jadi ditahan. gua mau pergi. Jaga diri lo ya. Jaga diri lo ya, kayak Iya, gitu. jadi kalau menurut aku di sini dia gengsi sih juga. Iya kan? Tapi sebenarnya menurut aku ya, dia tuh si yang nyamperin tadi tuh dia tuh udah tahu perasaannya sebenarnya. Menurutku ya. Karena berpura-pura tak ada apapun, padahal dia udah tahu kayak dia, kamu jangan pergi please jangan pergi. Jadi dia Ya mungkin dia emang sendiri aja sih. ngerelain, tapi ya sebenarnya dia nggak Nggak mau. mau. Iya. Kayak mau gimana lagi kan, misalnya kayak keluarganya pindah, tapi kan nggak mungkin kita tahan ya, gitu kan. Apalagi nggak punya hubungan apa-apa gitu ya di nggak sih? sini belum ada Kayak belum ada hubungan apa-apa dan cuma temen aja mungkin. Oke, kita lanjut aja ke ref berarti sekarang. Bunga kospos yang indah pun terlihat begitu kesepian, bergoyang-goyang di dalam hening, hanya menghantar musim berganti. Langsung nggak? langsung aja. Langsung aja ya. Berarti kenangan warna merah muda di pojokan hatiku ini adalah senyum di wajahmu yang telah pergi. Menurut lu gimana? Menurut gue sih Bunga kosmos ini sebagai perumpamaan. Ya? perumpamaan. Karena kan katanya bunga setelah dicari-cari tuh bunga kosmos tuh adalah bunga yang mekar di Jepang tuh cuma musim gugur doang. Tapi dia banyak warnanya juga sih sebenarnya. Oh iya, ngeliat sih warna-warnanya. Benar. Dan mungkin si bunga kosmosnya ini yang jadi saksi bisu. Oh iya, dia saksi bisu. Iya nggak sih? Dia kan mengayuh Mengayuh sepeda, pasti terus kalau musim gugur banyak kan tuh Iya, lagi bener. bermekaran tuh bunga kosmos. Terus pas dia lihat itu ada bunga kosmos. iya terus Ngeliatin. sambil tahu nggak sih Iya. kayak yang di drama-drama nggak sih Iya, yang iya. kayak dia kayak bergugur-gugur semua itu loh. Tapi katanya itu tuh nama lain dari bunga kosmos tuh bunga sakura musim gugurnya Jepang tau. Oh, oke. Makanya jadi kayak kita bayangin aja kayak itu adalah bunga sakura gitu kan, bermekaran dan berhamburan gitu di jalanan. Nah kayak gitu sebenarnya. Nah bergoyang-goyang di dalam hening tuh maksudnya apa ya? Jadi kesunyian perubahan hidup. Oh, Jadi dia lagi mungkin sebenarnya dia sebenarnya punya teman, tapi karena dia pindah dia merasa sunyi. Betul. Jadi kehidupannya jadi kesepian karena mungkin temen temen yang dia mau confess itu pindah. Iya sih. Jadi hidup dia langsung jadi sepi. Kompleknya emang nggak ada temen lagi apa kompleknya? Ya, mungkin dia Introvert. Oh ya, oke. Nah, terus kan ada juga warna merah muda. Seperti yang kita tahu merah muda itu pasti Melambangkan cinta. cinta. Tapi kan udah cinta banget warna merah ya. Merah muda betul mau aku. Iya. Berarti melambangkan itu sebuah cinta ya, yang mewakili di mana momen-momen berharga yang dimiliki oleh si dianya itu. Bener banget. Terus kan ada juga abis lirik itu apa, kenangan warna merah muda di pojokan hatiku ini adalah senyum di wajahmu yang telah pergi. Itu gara-gara jadi senyumannya dia ada di dalam hati dia. Ya nggak? Iya. Jadi kayak berarti emang benar-benar tinggal kenangan. Sedih. Belum sampai akhir. Berarti dia selalu menaruh kenangannya ada di pojokan Betul, hatinya ya. Berarti karena emang walaupun orangnya pergi tapi kan kenangan akan tersimpan, tersimpan betul. gitu dalam hati kan. People go, memories stay. People come and go.
Oke, kita lanjut Oke. ke verse 2. Oke. Verse dua. Ini nih, nih, menarik banget. Onil, lu bacain Nil. Ini Menarik. punya lu banget nih soalnya Nil. Enggak dong. Oh enggak ya? Iya, JKT. Iya punya jaket. Ya iya dong. Jadi aku suka banget sih bait Iya. duanya sayang. Truk 10 ton diisi dengan semua kenangan yang pernah ada tanpa menunggu mulai berangkat. Untungnya aku masih sempat datang. Aku mengejarmu dengan sepeda sedari tadi. Nah, terus 10 ton itu Ini kalian menarik banget sih. jangan mikirnya itu beneran dia lagi lewat pas-pasan sama truk 10 ton ya. Jangan mikirnya gitu. Itu Mungkin sebenarnya karena perumpamaan. kalian punya kenangan sama orang yang sebanyak itu. Iya, tapi ya, jadilah truk 10 iya, ton. tapi kayak nggak bisa diungkapkan kayak sebanyak itu, jadi kayak ya udahlah ibaratkan truk 10 ton, tapi keren banget ya yang Iya. bisa mikir kayak ibaratnya truk 10 Truk 10 ton. Kenapa nggak? Itu banyak banget loh. Kenapa 10 ton. nggak 5 ton gitu kan, kayak 100 ton gitu kan? Itu langsung 10 ton tuh kayak Iya kan? Tapi keren sih. Semua tuh, terus 10 ton diisi dengan semua kenangan yang pernah ada. Nah, itu tadi. kebayang berarti kan kenangannya Sebanyak apa? Mungkin karena dia dari kecil kali ya. Mungkin kali ya. teman kecil kali ya. Mungkin, karena kan deket ya rumahnya. Heeh. Oh, kita malah mengada-ngada ya. Kita malah bikin ceritanya gitu. Jadi kita nggak tahu kejadian apa yang ada sebelum ini kan. Iya. Nah terus abis gitu tanpa menunggu mulai berangkat. Mulai berangkat. Jadi emang dia kan dari awal di Iya. bait 1 juga dia udah buru-buru. Terus akhirnya untungnya masih Kekejar. waktunya. Tapi sebenarnya bukan orangnya sih, lebih ke busnya. Oh, itu selanjutnya. Oh, iya, itu selanjutnya. masih Itu selanjutnya. Benar. Dia Tapi itu mengejar. masih bisa ketemu deh guys, masih bisa tatap-tatapan. Nah, masih ada itu kesempatan. jawabannya ada di selanjutnya nih. Betul. Di bridge adalah, apakah di sekolah baru nanti ada siswa yang jadi pacarmu? Sebenarnya ku suka padamu tapi sudah Nah terlambat. Tapi ini karena dia terlambat confess. iya sih, tapi sejujurnya Tapi ini dia berantem sama pikiran sendiri sih. Kayak, Tapi dari- apakah di sekolah baru nanti. iya, tapi dia tuh udah gengsian, terus overthink, kita ngejudge. Gimana kita mau tahu kalau kita nggak nanya gitu, ngapain maksudnya nanya sendiri jawab sendiri padahal kita butuh jawabannya dari orang lain gitu. Iya sih. Itu pokoknya menurut gue kayak semua ini ada di pikiran si ceweknya aja sih. Oh iya, sebenarnya. ini berarti dari POV cewek awal sih. dari awalnya soalnya kayak dari Gue awal. setuju, akhirnya ini POV cewek. Iya Soalnya kan apakah di sekolah baru nanti ada siswa? Iya, Bukan siswi. siswi. Ada siswi Iya. yang jadi pacar baru dari Baru. POV cowok Iya, kan. POV cowok. Berarti Benar. ini POV Siswa. cewek. Iya, benar. Fix. Benar. Fix. Itu sebenarnya overthinking aja sih. Karena nggak lagi-lagi karena nggak punya hubungan. Oh iya. Iya nggak punya kan? hubungan pasti ya. Iya, karena belum sempat confess juga kan, nggak mungkin tiba-tiba nggak confess nggak apa, tiba-tiba udah jadian kan nggak mungkin juga ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dia mau bisa-bisa aja confess aja walaupun pindah sekolah. Iya Iya sih. nggak sih? Berarti ini masih anak sekolahan ya berarti POV-nya berarti. Oh iya. Iya. Oh iya kan apakah di sekolah? Iya. Kita belum jelasin kan? Iya. Maksudnya itu loh, Nil. Oke. Sebenarnya aku suka padamu tapi sudah terlambat. Nah, ini udah terlihat jelas dari liriknya, dia emang terlambat untuk confess gitu loh. Dan terlihat dari awal juga sih. Dia emang terlambat confess. Oke, kita lanjut. Bunga kosmos yang indah pun pastinya sudah tahu aku, selalu melihat dari jauh. Aku bagai sinar Aku suka mentari. banget sih lirik ini. Kenangan cinta pertamaku yang sedih karena tak kusadari, tapi keberadaanmu salah ding, yang sedih karena tak kusadari, tapi keberadaanmu tak akan terlupa. Bahkan bunga kosmos yang indah pun pastinya sudah tahu aku, berarti kayak lu udah tahu kan kalau gue tuh juga melihat dari jauh gitu. Iya lagi. Gue tuh kayak mentari gitu, cuman bisa lihat dari jauh, nggak bisa menggapai gitu loh. Melihat melihat si cewek ini adalah suatu hal yang cerah gak sih berarti? Iya juga sih, kalau nggak sih? kita bisa mikir kayak gitu Kalau ya bisa mikir sebenarnya. kayak gitu, kalau kita pede ya. Iya. Kalau ceweknya pede gitu kan. Tapi tergantung juga kalau ternyata dia, lu sih gue jadi kepanasan. Oh, iya. Ternyata bukan menyinari kan, lu bikin gue panas. Aduh, beda ya itu, jadi beda Beda. arti dong, beda arti. Tapi kan Apa? lirik selanjutnya juga kan, kenangan cinta pertamaku yang sedih karena tak kau sadari, tapi keberadaanmu tak akan terlupa. Nah ini udah pasti berarti dia emang cinta pertamanya ya berarti. Ya biasalah cinta pertama pasti dia pasti kayak, bener nggak ya cinta nggak ya aku, jadi confess kayak gitu loh, yang ngasih pasti.
Terus juga kalau udah cinta berapa sih susah untuk dilupain kalau kata orang-orang. Bener, Iya. kata orang. Tapi katanya kan cinta pertama munculnya ada di waktu SMP apa SMA ya katanya. Oh iya ya, Berarti di sekolah. bener, berarti emang pas lagi di sekolah sih, bener sih. Oke. Mari kita lanjut ke lagu yang berikutnya. Ke bagian berikutnya. Lampu. Nah, ini nih. Ini jawabannya Nil. Ini jawabannya menurut gue Nil. Oke. Lampu jalan pun menjadi merah dan ku berhasil mengejar truknya. Kau yang duduk di samping penumpang. Salah, kursi penumpang lambaikan tangan sambil menangis. Nah, lampu jalan pun menjadi merah nih lagi mumpung lagi lampu merah bisa dikejar dong. Ya kan? Oh iya. Ya kan? Ya kan busnya lagi nggak tahu sih dia naik bus apa naik apa sih sebenarnya? Tapi ini yang gue bingung sih sebenarnya karena kayak ini kan dan ku berhasil mengejar truknya. Ini dia pindah naik truk. Atau itu Mungkin ini POV dari atau kenangan. kalau menurut gue yang sok cocokologi ini Iya, boleh gimana ya? mengejar truknya kan di bait gue tadi truk 10 ton penuh dengan kenangan. Iya. Dia mengejar truknya sama dengan dia mengejar kenangannya dia itu. Bisa Nil. Bisa Nil. Bisa Nil. Bisa Nil. Bisa bener gak? Soalnya jujur pas denger pun gue kayak kenapa jadi tiba-tiba ngejar Iya truknya sih sebenarnya, tapi tiba-tiba terus bawahnya kalau yang duduk di kursi penumpang kan, tiba-tiba kan. Nah, truk mana yang ada penumpang ya? Biasanya Bisa si Nil. B. Bisa Nil, kan bisa ada tuh yang di tengah di pinggir jalan terus gini. Iya ya. Coba kalau misalnya Dari kalian deh, dari kalian gimana nih? Menurut kalian apa? Iya. Coba Kak kalau mau lihat yang Iya. Iya nggak Tapi sih? itu make sense sih Nil. Menurut Maksudnya gue itu Nil. kayak, ya, Walaupun agak dibuat dibuat-buat gitu ya Nil, tapi itu make sense Nil. Tapi yang pasti di atasnya ada nyebut bus gak sih? enggak sih. Enggak ada. Enggak ada. Oh, ya, Mungkin naik truk kayak. naik truk aja, naik truk. Nah, yang paling gongnya adalah di sini adalah liriknya. Kau yang duduk di kursi penumpang lambaikan tangan sambil menangis. Lu bayangin kenapa dia bisa nangis juga? Berarti dia suka juga dong. Belum tentu. Menurut gue sih dia suka juga Nil. Mungkin dia nangis. Asik nih. Udah mau akhir nih. Udah kelihatan nih. Iya ya. Tapi bisa juga karena dia sedihnya cuman karena ya udah gue kehilangan teman gitu. Masa sih? Tapi kalau misalnya kayak sedih doang tuh kayak nggak mungkin ini nggak sih? Kayak Soalnya kan ada orang yang apa coba lanjut Mas? menurut gue sih dia kayak dia sih sebenarnya suka juga sih sebenarnya. Suka juga. Iya. Maksudnya dari awal tuh kayak ada aku bagaikan sinar mentari gitu kan. Berarti dia menyinari si cowoknya juga gitu kan. Berarti tersinari gitu kan. Melihat dia adalah suatu cahaya yang bersinar gitu. Terus sekarang dia melambaikan tangan sambil menangis kayak kalau misalnya dia nggak ada apa-apa pun kayak ya udah dada aja gak sih? Kayak nggak perlu sampai menangis gitu sambil menangis gitu. Ya mungkin ada juga kan yang pisah sama temennya juga bisa Iya senangis sih. gitu. Kita juga setiap ada yang great juga Bener. nangis sih sebenarnya. Tapi ya kalau emang suka nggak masalah juga Gak sih. masalah juga sih. Tergantung mindset. Kita bener-bener apalagi cowok kan, cowok nangis tuh kayak kan pasti orang-orang lihatnya jarang gitu. iya, ya. makanya berarti dia punya kayak tersendiri juga gitu Atau dalam hatinya nggak sih? Yang telat sadar si cowoknya. Mungkin. Jadinya dia nangis. Iya nggak sih? Mendanggis. Oke, tapi gimana menurut kalian? Menurut kalian gimana guys kalau Menurut kalian yang cowok nih ya, kalau kalian ditinggal sama tetangga kalian gitu, entah punya perasaan atau nggak punya perasaan, menurut kalian bakal nangis atau enggak? iya, kalian akan sesedih itu nggak? Coba tulis di dalam kolom komentar di bawah sini. Tapi yang emang udah punya kenangan sebanyak itu ya. Iya, kalau misalnya udah banyak kenangan berarti, tapi mungkin emang teman kecil aja sih, bisa juga sih. Oke, kita lanjut ke bagian, berarti ref terakhir ini. Ref terakhir. Ini sama kayak ref pertama ya. Iya, bunga kosmosku yang indah pun terlihat begitu kesepian, bergoyang-goyang di dalam hening hanya mengantar musim berganti. Kenangan warna merah muda di pojokan hatiku ini adalah senyum di wajahmu yang telah pergi. Nah, tapi aku suka nih. Di Akhirnya. endingnya ini, di terakhirnya tetap ada tapi keberadaanmu tak akan terlupa. Nah, padahal kan senyum di wajahmu yang telah pergi. Iya. Tapi tetap diingat. Tetap diingat Iya. dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa, dalam raga gitu, tetap diingat. Jadi menurut aku intinya nggak sih? Intinya tuh Cosmos ini cinta pertama anak sekolahan ya, yang Iya. pastinya. yang nggak sempat untuk Disampaikan. ya, disampaikan.
ya endingnya akan menjadi Ya udah kenangan aja sih. kenangan selama hidupnya dia. Iya, walaupun ya pasti cinta pertama tuh emang kayak hampir seumur hidup bakal diingat gak sih kayaknya. Akan selalu membekas Iya. di hati. Apalagi dengan latar yang kayak sangat apa ya, kayak berkesan gitu loh di musim gugur. Kayak bayangin di musim gugur terus kita naik sepeda ngejar cowok, ngerti gak sih, kayak kapan lagi gitu loh. Kan di cinta-cinta selanjutnya belum tentu gitu kan, kayak cinta pertama kita bakal ngejar dia sampai naik sepeda, bahkan ngejar-ngejar di jalanan. Mungkin kita kan mungkin nggak bisa terulang lagi, jadi mungkin dia bakal simpan itu dalam otak dia dan juga hatinya dia mungkin. Iya. Walaupun dia taruh di buku diary. iya, mungkin ada kisah selanjutnya kali ya kalau kayak gitu ya. Mungkin kisah selanjutnya mungkin ku dengar kau punya anak. Bisa nih, lu bisa Iya semua. kan? Bisa. Jangan tahu. Oke deh. Jadi gitulah kesimpulannya guys. Jadi ini adalah lagu yang menceritakan tentang ini ya. Berarti telat confess lah intinya, berarti kan. Cinta pertama yang akan selalu dikenang. Yang tidak akan Tapi cinta pertama yang tak terbalaskan sih. Iya. Walaupun tak terbalaskan akan tetap dikenang, nggak apa-apa. Namanya juga masih Remaja. Iya. Masa remaja emang penuh intrik. Makanya dari itu Dengarkanlah. bridging. Oke, kira-kira abis ini ada lagu apa ya nih, Mbak? Kira-kira apa ya? Kira-kira kita Coba bahas kalian apa ya? Ada saran nggak kita bedah lagu apa lagi? Apa Dan ada lanjutannya? Betul. Kata Fans JKT kan ini ada lanjutannya tuh yang itu loh, yang Iya. 17 itu. Iya, 17 itu ya. Iya. Atau nanti siapa lagi nih ya yang akan membedah lagu JKT48? Kita nggak tahu. Oke, tapi sebelum kita nyanyi, kita mau akhiri dulu pertemuan kali ini. Jadi jangan lupa nonton, like, subscribe, and comment. Yeay, jangan See lupa you ya. di JKT48 TV selanjutnya. Bye-bye. Kosmos yang indah pun terlihat begitu kesepian, bergoyang-goyang di dalam hening, hanya menghantam musim berganti. Kenangan warna merah muda di pojokan hatiku ini adalah senyum di wajahmu yang telah pergi. Tapi keberadaanmu tak akan terlupa.